Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yosef, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yosef. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yosef suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yosef mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yosef, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef. Dan dalam Injil ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Santo Yosef. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat keputusan yang baik di dalam hidup kita. Hidup kita sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita membuat keputusan kita. Kita tahu, kita mengalami bagaimana hidup kita saat ini, siapa Anda saat ini, banyak sekali ditentukan oleh keputusan-keputusan yang Anda buat di masa lalu. Tidak sedikit juga orang-orang yang menyesal dengan berbagai keputusan yang pernah mereka buat. Jadi bagaimana Santo Yosef ini membuat keputusan dalam hidupnya? Tentu saat dia mengetahui bahwa Bunda Maria ini mengandung dan kandungannya itu bukan berasal dari dia sebagai suaminya, Santo Yosef tentu sangat kecewa. Dia juga bisa marah. Tetapi kita lihat saat itu Santo Yosef membuat keputusan karena dikatakan dalam Injil hari ini bahwa dia adalah orang yang tulus hati dan baik hati memperhatikan Bunda Maria. Ini berarti dia membuat keputusannya sebagai seorang yang tulus dan baik. Oleh karena itu, kita melihat salah satu hal yang sangat penting dalam membuat keputusan adalah buat keputusan dengan tenang. Buat keputusan dengan tenang. Seringkali kalau kita melihat ke belakang, berbagai keputusan kita yang kita sesali itu kita buat dalam suasana hati yang marah, bingung, takut, sehingga berbagai keputusan ini tidak menjadi keputusan yang baik. Kita sesali. Seorang yang tulus, seorang yang baik hati, bukan berarti dia tidak bisa marah, bukan berarti tidak bisa kecewa, bukan berarti tidak bisa takut, karena ini adalah berbagai perasaan yang menjadi bagian hidup sehari-hari dari semua manusia. Pastor juga bisa marah, suster juga bisa kecewa, semua bisa punya perasaan-perasaan ini. Tapi saat kita dikuasai oleh berbagai perasaan ini, tunda untuk buat keputusan,
coba lebih tenang dulu. Jangan pas lagi marah-marah sekali. Waduh, keputusannya bisa sangat menyakitkan hati dan disesali. Yang kedua, sesudah bisa tenang buat keputusan, lalu kemudian kita bisa menjadi lebih peka terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Apa yang Allah mau? Kita bisa belajar mendengar suara Allah dengan lebih jelas. Karena kalau kita dikuasai oleh berbagai perasaan kita, lalu yang kita dengar hanya perasaanku saja, dan yang kita cari hanya adalah kebaikanku saja, kehendakku saja. Bagaimana dengan kehendak Allah? Kita melihat bagaimana Santo Yosef menerima pesan dari Allah lewat mimpi. Makanya kita juga belajar kan dari apa yang biasa dilakukan oleh Paus Fransiskus saat dia punya masalah. Tentu saat manusia punya masalah, kita punya masalah, kita harus buat keputusan kan? Apa yang dilakukan oleh Santo Fransiskus? Paus Fransiskus, dia tulis masalahnya apa, lalu dia taruh di bawah patung Santo Yosef yang sedang tidur. Tentu berharap supaya ada mujizat, tapi bukan hanya itu, juga berharap supaya dengan ketenangan, dalam ketenangan bisa mengambil keputusan yang baik dengan pencerahan dari Allah. Lalu kalau sudah mendapatkan pencerahan dari Allah, karena mau terbuka terhadap rencana Allah, mencari kehendak Allah, juga kemudian berusaha yang terbaik untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Kehendak Allah menjadi keputusanku. Kehendak Allah menjadi keputusan Santo Yosef. Dan itu membuat hidupnya menjadi berarti. Dia menemukan tujuan hidupnya, identitas dirinya yang terdalam dengan mengikuti kehendak Allah. Semoga kita juga semua hari ini belajar dari Santo Yosef, dalam hidup kita bisa membuat keputusan-keputusan yang baik sesuai dengan kehendak Allah dan menjalankannya dalam hidup kita.